Halo teman-teman, kita berjumpa lagi bersama channel Bang Lingga. Di mana sini teman-teman? Saya kan sudah berjanji beberapa hari yang lalu. Ini saya tepati untuk berkunjung ke kebun durian Bawor ini teman-teman ya. Yang saya bilang awalnya dulu ini tanpa menggunakan pupuk kimia jenis NPK 1616, tingkat keberhasilannya tidak banyak ya teman-teman ya, 3-4, dan kualitas buah pun ya tidak maksimal. Dari segi warna pun agak pucat, agak putih. Dan ini contohnya teman-teman ya, bisa dilihat. Ini kita akan melihatnya. Ini dia teman-temannya. Ini tidak berhenti-berhenti nih mengeluarkan bunga, dan ini sudah menjadi buah. Ini contohnya teman-teman ya. Ini dia jenis Bawor. Ini kalau tidak salah ini teman-teman mulai dulu bulan Agustus ya sampai Januari tanggal berapa ini, 23 atau 24, sudah 3 kali berbuah dan beda tahun. Di tahun yang ini dia contohnya. Sekali jadi ini teman-teman sekitaran 30-40. Ini saya hitung tadi sekitaran 40 ini teman-teman. Ini ya bermacam-macam. Ada ini agak besar, tapi yang atas itu kayaknya kena hama ulat itu teman-teman ya. Tidak masalah karena banyak ini buahnya. Itu pun banyak juga di atas, itu bisa lihat ya teman-teman ya. Ini dia, ini kayaknya kurang semprot ini. Inilah dulu waktu yang saya ceritakan pertama kali berbuah. Ini bekas tangkainya teman-teman ya. Ini satu, ini juga. Nah ini dia teman-teman ya. Ini juga dia buahnya. Ini udah sebagian sebesar telur ayam ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini ada juga baru mekar. Ini salah satu yang rontoknya, tapi tidak apa-apa. Ini dia teman-teman ya, bunganya. Ini perlu juga dibersihkan ini teman-teman ya, karena menghambat pertumbuhan takopek ini teman-teman ya. Ini dia contohnya. Dan ini juga teman-teman ya, tidak berhenti mengeluarkan bunga ya. Ini pun bunganya ini teman-teman ya. Bisa lihat agak rabun, dan masih banyak lagi teman-teman ya salon bunga. Inilah sebagai contoh yang saya ceritakan waktu itu tanpa menggunakan pupuk kimia, hasilnya kurang maksimal, itu jelas ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh ini. Ini juga ini juga ya teman-teman ya. Kemarin itulah tanpa menggunakan pupuk kimia dan mengandalkan pupuk organik. Dan satu lagi ya teman-teman ya, ini lagi dia teman-teman ya, calon bakal bunga. Ini bisa dilihat, videonya agak buram. Tidak berhenti mengeluarkan bunga ya. Jadi ini sudah lihat ya teman-teman ya, yang bagian atas. Ini dia, ini dahannya. Ini dia, ini sudah condong ke sekunder. Ini dia sekunder, memang agak lama dia berbuah ya teman-teman ya. Nah, ini dia cabang primernya. Ini sekundernya. Dia berbuah di cabang sekundernya yang membentuk 90 derajat ke 100 derajat. Ini bakal calon bunga pun sangat banyak, ini bisa dilihat ya. Jadi itu dia intinya teman-teman ya. Nah, jadi sewaktu itu dia berbuah pertama, kedua, dan ketiga tidak memuaskan dari hasil rasa dulu. Kedua, untuk tingkat keberhasilannya pun tidak banyak, 3-4 seperti ini. Mungkin ini satu cuma jadi,
sebelum memakai pupuk NPK biru dan penyemprotan rutin 1 minggu sekali dengan Gandasil D B Gandasil B. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini dia contohnya. Ini dia kohe kambing, ini kohe lembu dan mutiara biru 16. Ini dia bisa dilihat pemberian rutin. Kalau menurut saya ini teman-teman, ini memang sudah kelebihan nutrisi, makanya tidak berhenti mengeluarkan bunga. Memang harus begitu, jangan nanti setelah mengeluarkan bunga kita abaikan itu, makanya dia stres, daun berontok. Tapi ini tidak, ini justru makin bagus dia teman-teman. Ini contoh dengan penggunaan pupuk kimia, hasilnya sangat bagus. Ini dia bekas yang sudah panen. Tangkainya pun agak besar, ini lebih besar dari jempol ya teman-teman ya. Jadi itu dia teman-temannya penjelasan dari saya. Ketika tidak memakai pupuk kimia, hasilnya kurang maksimal dari segi rasa, tingkat keberhasilan buah, kegagalan sangat tinggi. Tapi ketika memakai pupuk kimia yang standar ini teman-teman ya, jenis NPK biru atau mutiara biru 16, hasilnya sangat bagus. Ini dia teman-teman kondisi tanah sekitaran bawah batangnya. Jadi apapun dibilang tanpa pupuk kimia, dan kalau bisa dibilang teman-teman seperti penyemprotan hama pun itu pun kimia itu teman-teman ya. Siapa berani tidak memakainya, seperti desis atau kurakon dan perkatnya juga itu merupakan bahan kimia. Jadi bisa dibilang mustahil tanpa menggunakan pupuk kimia atau bahan kimia untuk pondurian kita, itu sangat mustahil kalau menurut saya teman-teman ya. Inilah dia contohnya. Jadi setelah memakai pupuk kimia, tingkat keberhasilannya pun sangat tinggi, kerontokannya pun jauh berkurang ya teman-teman ya. Dan ini tadi memang tidak sempat saya ikut mereviewnya karena memang jarak pun agak jauh ya teman-teman ya. Dari Medan pun masih agak jauh juga dari tempat tinggal saya kemari teman-temannya. Itu makanya saya pun mengatur-atur waktu. Memang juga teman sebagai YouTuber pemula. Nah, inilah pengalaman semenjak memakai pupuk kimia. Sebelumnya dulu tanpa pupuk kimia keberhasilannya sangat rendah, 2 atau 3 biji. Tapi ini tidak berhenti berbuah teman-teman. Sangat memuaskan. Jadi itu dulu dari video saya teman-teman. Jangan ragu, tidak akan mati kalau memakai pupuk kimia. Soalnya saya pun di kebun saya memakai pupuk kimia dengan takaran yang tepat. Itu dia teman-teman ya, dengan takaran yang tepat supaya kita tidak salah. Kadang seperti manusia juga meminum obat, kalau takaran yang tidak tepat bisa overdosis. Seperti itu juga dengan tumbuhan kita, seperti tanaman kita durian, kalau kebanyakan pun nanti bisa overdosis. Tidak usah dengan pupuk kimia, pupuk cair atau pupuk organik pun kalau kebanyakan ke pondurian kita bisa juga overdosis teman-teman ya. Ini dia contohnya teman-teman, dia mau mengeluarkan bunga di batang primer. Ini dia bakal calon bunga. Sangat mantap. Kurang jelas memang. Ini dia sudah jelas. Jadi ini dulu dari saya teman-teman. Semoga eksperimen yang saya lakukan sekitaran 6 bulan yang lalu ini teman-temannya terlihat berhasil, dan keluarga yang punya pohon durian ini pun sangat senang dia, karena ketika
dulu dia was-was, hampir juga ini ditebang teman-teman ya, karena hasilnya kurang maksimal dulu. Terus dia tidak tahu dulu jenis apa ini, jadi saya sudah mencari tahu, dan sudah saya lihat pun dari daun dan buahnya itulah, makanya sudah tahu ini varietas durian unggul jenis bawor. Jadi ini dulu dari video saya teman-teman, kiranya bermanfaat bagi teman-teman juga, dan yang mau mencoba pun tidak apa-apa teman. Ini saya tidak memaksakan untuk mengikut eksperimen saya, tapi inilah contoh yang dimana kala itu tanpa menggunakan pupuk kimia termasuk gagal, dan pohonnya ini pun hampir hari itu ditebang karena dikira ini pohon yang gagal, ternyata karena salah penanganan aja teman-teman ya. Ini semua termasuk sudah besar ini dia percabangan primernya, ini juga primer yang naik ke atas dan mengeluarkan cabang sekunder. Inilah cabang-cabang sekunder sini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Bang Lingga, mantap.